Shalom Bapak Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan hati. Datang melentang dengan kaki yang sehat, dengan sukacita, dengan cuaca yang cerah ini. Kiranya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mari kita resapi, mari kita syukuri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sudah datang pada hari ini, mari siapkan hati kita secara masing-masing. Kita pejamkan mata kita, kita tundukkan kepala kita. Kita rasakan kasih-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami bisa melangkah kaki kami, membuka mata kami Tuhan. Bahkan masih bisa bernafas ya Tuhan dengan baik. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami semua. Kiranya Kau telah menyertai kami Tuhan semenjak kami lahir ya Tuhan. Tidak terkecuali di BB Alberta pada hari ini. Yang mungkin tidak datang, yang mungkin tidak hadir Tuhan, Kau tetap berkati ya Tuhan. Dan jika memang ada kesempatan, mari kita berkumpul bersama untuk menyambut Raja segala raja. Terima kasih. Kami ingin lebih dalam memberikan yang terbaik. Kami ingin lebih ya Tuhan, memberikan hidup kami Tuhan, sehingga kami pun tidak hidup dengan sia-sia Tuhan. Kami memiliki peran masing-masing Tuhan. Yang sekolah, yang bekerja, yang berumah tangga, dan semuanya Tuhan, Kau mengasihi kami semua. Mari jemaat Allah, kita berikan yang terbaik untuk suara-suara kita kepada Tuhan Yesus. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Yang kurindukan ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Kami bertemu dengan muka oleh Engkau ya Tuhan. Kiranya ini merupakan kasih-Mu yang sangat besar, karena anugerah yang Kau telah berikan ya Tuhan. Kami bisa datang ya Tuhan sebagai saudara seiman ya Tuhan. Kami bisa menggunakan kaki kami. Kami bisa menggunakan mata kami datang ke sini ya Tuhan. Itu sebuah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami akan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik. Kami selalu rindu untuk memberikan suara-suara kami Tuhan. Biarlah hari ini berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami tidak mau datang ke sini dengan sia-sia ya Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang taat kepada Bapaknya. Kami ingin selalu memiliki rasa sukacita. Kami ingin memiliki rasa syukur bersama Engkau ya Tuhan. Kiranya dunia tidak akan mengalahkan akan hal itu ya Tuhan. Karena Engkau begitu berharga ya Tuhan. Karena Engkau begitu besar. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Dimanapun kami sibuk ya Tuhan, dimanapun rutinitas kami tidak mau melupakan Engkau ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan di dalam rutinitas kami, di baik sekolah, gereja, dimanapun kami berada, tempat kerja kami, di situ semua orang melihat kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Kami ingin membuat bangga Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk sekarang ini kami ingin memberikan dan bersorak-sorak yang lebih untuk Engkau. Biarlah ibadah raya pada hari ini tidak akan datang dengan sia-sia, tapi dapat menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, boleh lihat kiri kanan belakang ya. Ucapkan, aku bersyukur bertemu dengan Engkau. Bersyukur semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Karena bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Aku mengangkat tanganku, mensyukuri. Mari kita melompat untuk Tuhan. Kakiku melompat bagimu. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan,
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita berikan suara-suara kita yang terbaik untuk Raja segala Raja. Berapapun umur kami ya Tuhan, tidak menjadi masalah ya Tuhan. Ketika Engkau sudah memberikan kepercayaan kepada kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kami ingin menjadi teladan ya Tuhan bagi sesama kami ya Tuhan. Kami ingin orang lihat kalau kami adalah anak-Mu yang taat, anak-Mu yang dapat memberikan berkat bagi sesama kami. Karena ini adalah kesempatan emas yang Kau telah berikan kepada kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ada hamba ya Pak, silakan. Sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang pagi hari ini kami boleh datang ya Tuhan, kembali di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap ibadah yang kami jalani itu semua hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib kami masih boleh untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang indah ini. Untuk itu, tolong ya Tuhan, berikanlah kami anak-anak-Mu ini telinga yang mau mendengar, namun juga tangan dan kaki yang mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak. Untuk itu sertai ya Tuhan firman Tuhan hari ini, biar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami satu persatu. Baik yang mendengar, baik secara di tempat ini maupun juga secara online nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang hati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami semua mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya kasih judul khotbahnya. Kita mau merenungkan satu kisah ya Saudara ya. Satu kisah kejatuhan manusia ya, jatuh di dalam dosa. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi sebenarnya, kisah tentang Adam dan Hawa. Ya Saudara, saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, setelah itu ya mereka mengambil daun dari pohon ara. Nah, kemudian dikenakanlah daun pohon ara itu di tubuh mereka untuk menutupi tubuh mereka, Saudara. Dan setelah itu Tuhan melihat hal itu kurang baik gitu ya. Akhirnya Tuhan ganti dengan yang lebih baik, yaitu adalah pakaian dari kulit binatang. Untuk itu saya kasih judul pakaian dari kulit binatang. Sesuatu sebenarnya yang saya sudah renungkan bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Sejak saya duduk di bangku kuliah, saya belajar, saya mendengar, kemudian saya resapi, renungi, dan ternyata banyak makna rohani yang bisa kita dapatkan dari cerita yang sederhana ini. Hanya sekedar ganti baju, tapi ceritanya sangat mendalam, Saudara. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih menjadi wali kelas ya, jadi guru, jadi wali kelas juga, saya ngajar jadi wali kelas juga. Ya, dulu itu saya punya satu anak murid yang pintar banget. Ya, mungkin kalau mau dikategorikan nih golden student Bapak Ibu Saudara. Enak lah, guru-guru tuh seneng kalau punya anak murid yang kayak gini. Kerjanya jadi lebih gampang kayak gitu ya. Ngajar gampang gitu, dijelasin dikit ngerti, nggak perlu diulang-ulang. Siapa yang nggak seneng kayak gitu ya. Nah, anak murid saya yang satu ini punya kemampuan cara berpikir yang cerdas banget gitu ya. Sehingga apa yang dijelasin oleh guru langsung diserap, langsung ngerti gitu ya. Jadi secara akademis ya dia pintar, baik ya, nilainya paling nggak, kalau nggak paling tinggi, 2 tertinggi kayak gitulah kira-kira. Secara karakter juga nggak kalah baiknya ternyata, baik banget, ramah, sopan, dan attitude-nya bagus lah gitu ya. Dan ternyata secara kerohanian pun juga demikian, aktif di gereja, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi golden student banget lah. Sekali lagi saya senang punya anak murid yang kayak gini ya, apalagi saya jadi walinya.
Kalau ketemu orang tuanya di saat rapotan, sedikit yang saya bicarakan ya. Paling saya cuma ambil waktu untuk kasih lihat nilai, udah ya Bu ya. Semua bagus kan, dari dulu sampai sekarang bagus semua kan ya udah ya. Karakternya bagus, semuanya bagus dan sebagainya gitu ya. Makanya saya harus cari topik yang lain kalau lagi rapotan dengan orang tuanya. Nah, kemudian tapi ternyata sebaik-baiknya murid gitu ya, namanya juga anak remaja gitu, ternyata pernah melakukan sesuatu pemberontakan juga ya. Dan saudara, suatu kali sekolah lagi libur. Nah, waktu lagi libur ada anak ini datang ke sekolah karena ada satu keperluan. Nah, di sekolah, saya yakin sih di sekolah mana aja itu punya aturan gitu ya. Kalau ke tempat itu harus menggunakan sepatu gitu. Nah, singkat cerita anak ini entah dia sengaja atau memang nggak tahu atau ngerasa at home gitu ya. Beberapa murid memang ada yang merasa at home gitu ya. Dia masuk ke gedung, bahkan nggak sekedar masuk gedung, dia masuk ke dalam ruang guru ya, di mana banyak guru gitu ya. Dia masuk pakai sendal jepit, Bapak Ibu Saudara ya. Untung nggak sekalian gitu ya, swallow gitu. Nah, dia masuk pakai sendal jepit dengan PD-nya gitu. Memang secara akademis oke, secara karakter oke, kerohanian oke. Cuman yang satu ini perlu ditegur. Akhirnya saya panggil, saya tegur. Ternyata hal ini cukup membekas di dalam hati dia gitu ya. Karena saya tegur, kemudian waktu saya tegur agak keras sih. Dan akhirnya saya berikan suatu konsekuensi supaya dia ingat di suatu hari nanti, kalau engkau pergi ke satu tempat, kemudian di situ ada aturan yang ada, engkau harus ikuti apapun itu. Ya. Nah, aturannya ya harus bersepatu di dalam gedung sekolah gitu ya. Memang acara tertentu diperbolehkan, tetapi ini tidak dimasuki dalam acara tertentu tersebut. Nah, singkat cerita ya saya kasih seperti itu waktu dia lulus ya, karena dia memang golden student, dia diberi kesempatan untuk pidato Bapak Ibu. Jadi waktu wisuda gitu ya, waktu graduation. Dia ngomong, ternyata salah satu hal yang dia ceritain ya kejadian itu gitu ya. Ternyata itu membekas banget gitu ya. Karena konsekuensi yang saya berikan cukup berat menurut dia ya. Salah satunya yang ngepel ya Bapak Ibu. Ngepel kelas lah kayak gitu. Nah, kemudian satu hal yang saya tanamkan kepada dia sebenarnya adalah ini. Kalau kamu datang ke sekolah, jangan pakai sendal, pakainya sepatu. Intinya itu doang. Jadi karena pakai sendal itu salah, sendal jepit pula gitu ya. Maka akhirnya sebagai guru saya kasih tahu nih yang benar seperti apa. Nah, saudara, kisah dan Adam dan Hawa ini kira-kira seperti itu. Mereka pakai daun dari pohon ara yang dikenakan ke tubuh fisiknya untuk menutupi. Karena di situ udah mulai dia merasa telanjang, ada rasa malu, maka dipakailah apa yang ada, apa yang dilihat, itulah yang dikenakan. Yang ada daun, ya udah dipakai. Ya, tapi mungkin sebagai Bapak Tuhan melihat, ini nggak baik. Daun yang rapuh itu harus diganti dengan yang lebih kuat. Itu pakaian dari kulit binatang, Bapak Ibu Saudara. Dan secara logika, ini sebenarnya menandakan bahwa apa yang dibuat manusia itu tidak ada yang pernah sempurna. Dan kita perlu pribadi yang menyempurnakannya, yakni adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita lihat lebih detail untuk ceritanya. Saya udah taruh di slide Matius 3 ayat 7. Boleh minta tolong Andreas, Matius 3 ayat 7 dibacakan. Bapak Ibu bisa sambil menyimak. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Kejadian 3 ayat 7. Oh, namanya Matius. Oh, aku ngomong Matius ya? Oh iya, maaf ya. Waktu saya persiapan saya juga ngomong Matius loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa Matius? Oke, nanti saya cek ya. Kejadian 3 ayat 7, ampuni saya. Oke, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Oke, terima kasih, silakan duduk dulu. Mike simpan aja dulu karena akan baca ayat lagi. Oke, ya. Maka terbukalah mata saya ya, dan saya merasa malu di sini. Sekali lagi di sini mereka setelah berbuat dosa, mereka berdua tahu akhirnya, telanjang.
Akhirnya dia apa yang di depan mata, ada daun dari pohon ara diambil nyala. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Sesederhana itu. Dia pakai dan disebutnya dengan cawat ya, dibuatlah cawat untuk dipakaikan ke tubuh fisiknya. Kemudian di ayat 8, boleh tolong saya lagi Bu. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Baik, terima kasih. Nah, jadi waktu mereka dengar bunyi langkah Tuhan, ya, lagi jalan di dalam taman itu, waktu itu lagi hari sejuk dikatakannya, bersembunyilah manusia dan istrinya. Jadi mereka, sekalipun mereka sudah menutupi tubuh fisik mereka dengan cawat tersebut yang terbuat dari daun pohon ara, mereka akhirnya tetap merasa malu Bapak Ibu Saudara. Mereka sembunyi, karena mereka bersembunyi dari keberdosaan mereka sendiri Saudara. Walaupun tubuh fisik ditutupi, rasa bersalah itu tetap ada Bapak Ibu. Makanya mereka malu gitu. Dan di sini kisah tentang bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Dosa apa sih ya? Dosa sebenarnya sederhananya tindakan pemberontakan melawan kasih dan kehendak Tuhan. Sesuatu yang melenceng dari kehendak Tuhan, ya itulah dosa. Nah maka itu sebagai manusia kita masih sering berbuat dosa karena sulit sekali. Ya, tetapi bukan menjadikan hal itu jadi alasan untuk kita tidak berubah dan bertobat Bapak Ibu. Dan ternyata kita bisa melihat dalam hal ini bahwa manusia kembali tidak bisa menutupi dosanya dari Tuhan. Nah, boleh tolong next slide. Dosa itu bisa menimbulkan rasa malu. Ya, kenapa sih? Karena dosa itu kan aib ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kesalahan, anggaplah kayak sederhananya kayak tadi itu saya kan melakukan kesalahan, kan ada rasa malu ya, apalagi dosa yang berat. Ada rasa malu gitu. Itu disebutnya aib gitu. Nah kemudian hal itu bisa membuat manusia tertutup. Beberapa orang ada yang memutuskan, oke deh gue gak mau lagi ke gereja daripada orang-orang tahu dosa gue kayak apa, orang-orang tahu kesalahan gue apa. Nanti jadi omongan kiri kanan depan belakang semuanya orang jadi tahu gitu ya. Daripada seperti itu udah saya lebih baik menarik diri dari komunitas Kristen. Ada orang-orang yang memutuskan seperti itu. Akhirnya sampai satu titik dia jauh dari Tuhan karena dia sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Itu efek dari dosa Saudara, akibat dari dosa. Dosa dapat menimbulkan rasa malu yang kemudian ujung-ujungnya bisa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan inilah hal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebenarnya tanpa mereka sadari, membuat mereka jauh dari Tuhan dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden tersebut. Makanya sebenarnya kekristenan atau teologi yang saya pelajari dari dulu gitu Saudara ya, ujung-ujungnya itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Karena saat pertama kali manusia itu jatuh di dalam dosa, hubungannya terpisah dengan Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan itu kudus adanya. Waktu Adam dan Hawa di dalam circle-nya Tuhan, di dalam Taman Eden, bisa bersekutu bersama tuh. Tapi di saat berbuat dosa itu membuat mereka akhirnya jauh dari Tuhan. Bahkan mereka harus diusir dari Taman Eden tersebut. Di sisi lainnya Tuhan itu kudus. Dan gak mungkin manusia berdosa ini bisa bersekutu bersama dengan Tuhan yang kudus. Dibiarkan atau tidak, dosa itu jadi masalah yang besar Saudara. Bahkan kalau Saudara sedang menghadapi suatu pergumulan hidup ya, mungkin ada suatu kesalahan yang Saudara perbuat, Saudara gumulkan hal itu, Saudara sedang berjuang, itu pun juga adalah masalah besar. Apalagi kalau dosa itu dibiarkan, itu akan dampaknya lebih besar lagi di kemudian hari Saudara. Bahkan orang percaya yang sudah dibaptis, sekalipun dia mungkin rohaniwan, itu berpotensi jatuh di dalam dosa. Maka dari itu saya mau tegaskan di sini, jangan pernah meremehkan dari dosa itu sendiri. Jangan pernah meremehkan dosa kita. Hal yang membuat Tuhan itu kecewa, karena hal itu melenceng dari kehendak dan kasih Tuhan. Karena kalau kita diamkan terus-menerus, itu akibatnya sangat fatal dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dulu banget, waktu saya masih zaman EYT gitu ya Bapak Ibu, masih remaja lah ya. Saya ini sih udah nggak remaja lagi.
udah lulus sekolah lah ya, udah SMA, udah lulus SMA maksud saya. Ada masa-masanya itu tahun-tahun di mana banyak gereja membahas tentang high quality single, bagaimana menjaga kekudusan hidup di dalam pacaran, kira-kira kayak gitu. Sebelum memasuki pernikahan harus menjaga hidup di dalam kekudusan. Nah, singkat cerita akhirnya gereja kita juga EYP saat itu membuat satu tema seminar lebih tepatnya tentang high quality single ini, dan salah satunya ada saya juga jadi pembicara saat itu. Saya pakai buku Bapak Ibu, buku-buku yang memang laku keras ya di luar sana dan memang insightful ya, maksudnya banyak memberkati banyak orang lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa? Karena buku itu mengajarkan kita untuk jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan dan seterusnya. Ya. Tapi singkat cerita, saudara ya, penulis dari buku itu beberapa tahun yang lalu ya, dia bercerai dengan istrinya, dia memisahkan diri dengan istrinya dan mempertanyakan tentang imannya kepada Tuhan. Saya jadi mikir ini ya, waduh, ini buku yang dipakai banyak gereja, bahkan hampir setiap gereja menggunakannya untuk sebagai bahan materi. Kemudian akhirnya dia sendiri pun jatuh di dalam dosa, saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya adalah setiap kita, siapapun kalau nggak jaga hati, nggak jaga diri, berpotensi untuk jatuh di dalam dosa. Berpotensi untuk dijatuh di dalam dosa. Saat Adam dan Hawa mengenakan cawat pada tubuhnya, ternyata benda itu nggak bisa tuh menutupi keberdosaannya. Karena orang yang terlalu berbuat dosa, memang pada akhirnya akan terpancing tuh. Udah, saya jauhin diri aja lah. Udahlah, daripada kayak gini, mendingan saya kabur aja lah. Gitu. Menjauhkan diri dari komunitas Kristen. Nah, ini yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Untuk itu, jika memang kita telah berbuat salah, Bapak Ibu Saudara, termasuk yang berbicara di depan sini, kalau kita sudah berbuat dosa, ingatlah kebaikan Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 21. Saya baca ya. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi dengan kata lain, dengan penuh kasih Tuhan menggantikan daun pohon ara ini dengan kulit binatang. Saat saya membaca kembali ayat ini, wah, ini luar biasa kasih Tuhan. Sekalipun manusia telah berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan tetap care, peduli dengan keadaan manusia saat itu. Jadi sebenarnya kulit binatang ini atau pakaian dari kulit binatang ini, waktu saya renungkan Bapak Ibu Saudara, ada 3 simbol makna rohani, arti rohani yang bisa kita pahami hari ini, Saudara. Namun saya percaya jangan hanya sekedar dipahami, tapi kita juga mau meresponi dengan hati yang benar. Amin Bapak Ibu. Simbol pertama, kita mulai ya. Simbol pertama adalah simbol penebusan dosa. Simbol pertama adalah simbol penebusan dosa. Jadi kulit binatang ini adalah simbol supaya manusia itu sadar bahwa akibat dosa itu harus Tuhan yang tanggung. Jadi pakai caranya Tuhan, bukan pakai caranya manusia. Sekali lagi, kulit binatang adalah simbol supaya manusia sadar bahwa akibat dosa itu harus Tuhan yang tanggung. Karena kalau pakai cara kita nggak mungkin bisa, saudara. Kita nggak mungkin bisa menutupi dosa tersebut. Cara Tuhan itu apa? Cara Tuhan adalah menggunakan binatang yang ada saat itu. Nggak ditulis binatangnya apa ya, nggak ditulis. Kemudian binatang itu dibelek, dikuliti, dijahit sedemikian rupa mungkin. Dan pekerjaan pertama ya, yang tertua sebenarnya adalah ya fashion designer ya. Ternyata Tuhan itu sendiri yang membuatnya. Tuhan bikinin baju tuh, bikinin pakaian. Bahkan Tuhan sendiri yang memakaikan langsung kepada Adam dan Hawa kulit binatang itu sendiri. Saudara perhatikan ini. Binatang yang tidak berdosa, darahnya harus tercurah untuk manusia yang berdosa. Sekali lagi, binatang yang tidak berdosa, darahnya harus tercurah, dikuliti sedemikian rupa untuk manusia yang berdosa. Ini sebuah tipologi Bapak Ibu, bukan cocoklogi ya. Tipologi itu suatu studi peristiwa dari Perjanjian Lama untuk memahami makna rohani di Perjanjian Baru, cenderung kepada kehidupan Yesus Kristus. Ya, jadi bukan cocoklogi.
Ini adalah tipologi bagaimana anak domba Allah itu harus mengorbankan dirinya, karena kalau manusia sendiri gak akan bisa. Pakai cara manusia nggak bisa nutupi dosanya. Untuk itu Tuhan harus turun campur tangan. Tuhan harus inisiatif. Makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, yang inisiatif menyelamatkan umat manusia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan mencari Adam dan Hawa. Sekuat apapun manusia untuk berbuat baik, nggak akan bisa menggapai keselamatan itu. Karena keselamatan sebuah pemberian dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini adalah sebuah tipologi kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang harus darahnya tercurah, harus sakit, dan lain sebagainya, sehingga kita ditebus. Untuk manusia yang berdosa, Tuhannya nggak berdosa, yang ini binatangnya nggak berdosa, tapi harus menutupi tubuh manusia. Seorang ahli dalam eksposisi bernama Thomas L. Constable, beliau menguraikan bagian ini. Dia berkata, Adam saat itu harus belajar bahwa dosa tidak dapat ditutupi oleh seikat daun yang kemudian diambil, di depan mata diambil, kemudian tahun kemudian bisa bertumbuh. Gak bisa. Jadi saat dia lewat, dia ambil gitu, gak bisa. Tapi hanya dengan rasa sakit dan darah, dosa itu bisa ditutupi. Jadi gak sembarangan, harus pakai caranya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat bahwa pada akhirnya dosa itu membuat kita jauh-jauh dari Tuhan. Untuk itu saudara, karena kita sadar bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita semua, anak domba Allah itu sudah berkorban untuk kita semua. Bagaimana dengan respon kita, Bapak Ibu? Bagaimana respon kita selanjutnya? Di hadapannya, apa yang harus kita lakukan jika kita memang telah berbuat salah? 1 Yohanes 1 ayat 9, coba mari kita buka dulu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Boleh minta tolong Aldo, tolong baca ini. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, terima kasih. Saudara, sederhana, yang Tuhan inginkan kepada kita adalah Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Untuk itu, kalau kita mengaku dosa, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil akan mengampuni dari segala dosa kita dan menyucikan kita kembali dari segala kejahatan. Disucikan kembali, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan atau mungkin masih kita lakukan, akui di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu cerita kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita adalah ambil waktu sejenak untuk berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Aku telah melakukan hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tolong ampuni saya ya Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita tuh mengalami perubahan. Jangan sampai kita menjadi Kristen bertahun-tahun tapi kita tidak mengalami perubahan gitu. Ya. Jangan sampai, ya ini hanya ilustrasi. Jangan sampai mungkin kita sering ngomongin orang dulu ya, mungkin belum masuk ke gereja gitu, ngomongin orang di pasar, di salon gitu. Udah masuk gereja, kalau lebih rohani dikit ngomongin pendeta abis itu ya. Lebih rohani lah, kalau tadi ngomongin di pasar, sekarang ngomongin di gereja. Jangan sampai seperti itu saudara. Kita harus ada perubahan di dalam hidup ini. Rasul Paulus itu contoh yang baik sebenarnya ya, buat karena nama saya Paulus gitu ya. Karena perubahan hidupnya luar biasa, signifikan. Memang Tuhan yang intervensi langsung kepada Rasul Paulus, tapi paling tidak dia ada keputusan diri. Setelah Tuhan berbicara langsung kepada Paulus, menampakkan diri kepada Rasul Paulus yang Saulus lah dulu namanya. Saat itu dia mengambil waktu 3 hari 3 malam untuk berpuasa, nggak makan, dikatakannya kayak gitu. Dan di situ adalah perubahan hidup Rasul Paulus itu terjadi, saudara. Kita perlu berubah. Dan pada akhirnya terjadilah sebuah pemulihan. Pemulihan apa? Hubungan kita dengan Tuhan akhirnya pulih kembali. Walaupun memang sudah Yesus yang pulihkan,
Tapi kitanya sebagai pribadi harus meresponi hal ini, harus meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengakuan di hadapan. Kita nggak perlu datang ke siapa-siapa dulu. Yang perlu kita lakukan adalah ambil waktu ke rumah, tutup pintu rapat-rapat, berlututlah, berdoalah. Kalau kaki sakit ya udahlah, duduk kayak biasa aja lah. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara, kita perlu melakukan hal ini secara rutin. Mengapa? Siapapun yang duduk di ruangan ini, baik yang di bawah, yang di atas, atau yang lagi dengerin secara online, berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Untuk itu kita perlu terus-menerus dipulihkan setiap harinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengakuan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita lebih dulu. Yang kedua, pakaian kulit binatang itu adalah simbol penyertaan Tuhan. Mari kita lihat, saya nggak tulis di depan, Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jangan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah saudara, ini suatu peristiwa yang luar biasa ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada konsekuensi, kutukan, hukuman dari Tuhan kepada manusia. Cuma ada yang unik. Ular ya, ngompetnya saat itu, makanya dipercaya katanya ular dulu punya kaki gitu ya. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak ya, nanti ya kalau udah mati sama-sama kita tanya di surga lah ya. Gimana bentuknya juga saya juga nggak bisa habis pikir, apakah kaki 1000 gitu kan ya. Kira-kira gitu lah. Pokoknya dia akhirnya punya konsekuensi, harus memakan seumur hidup. Itu ular. Hawa punya konsekuensi, harus apa Bapak Ibu Saudara? Sakitan ya, mengandung gitu. Adam itu nggak dikutuk, manusia spesial, nggak dikutuk sama Tuhan. Siapa yang dikutuk? Tanah, saudara. Baca lagi. Kejadian 3 ayat 17. Ya, berbahagialah kaum Adam, tapi jangan bahagia-bahagia banget ya, karena ini lebih parah sebenarnya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi ini bumi ya, tanah terkutuk gara-gara Adam. Adamnya nggak dikutuk, tanahnya dikutuk. Tapi abis itu dengan bersusah payah engkau akan cari rezeki. Makanya gak heran ya kalau mikir cari duit itu susah banget ya, kayak gitulah ya. Kita bekerja di tanah terkutuk. Duh, gue udah kerja bertahun-tahun kagak kaya-kaya, gak kayak Elon Musk gitu ya, gak kayak siapa gitu ya. Ya wajar ya. Mencari rezeki, bersusah payah. Jadi dari awal kita udah ngeliat tuh hidup susah banget gitu ya. Nah di ayat 23 ya, saya loncat ke ayat 23, dikatakan gini, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jelas, jadi Adam dan Hawa harus mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Bangun, naruh bibit. Nah, kan kalau dulu kan mereka hanya bertahan hidup kan. Mereka nggak cari uang, mereka cari makan saat itu Bapak Ibu. Ya, uang nggak ada artinya lah, yang penting makan dulu gitu kan ya. Mereka mau cari makan, mereka tanamin gitu, terus akhirnya bisa ada buahnya, ada sayur-sayuran gitu yang mereka gunakan untuk dapat bertahan hidup. Nah saudara, di sini kita lihat Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, tapi sebelum diusir Tuhan memberikan pakaian yang layak. Karena gini, hidupnya udah jelas bakal susah di luar Taman Eden itu susah, karena tanah itu sudah dikutuk, cari rezeki akan capek banget. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka dengan pakaian dari kulit binatang. Ini adalah sebuah simbol Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak mau dia kedinginan. Tuhan nggak mau memakai pakaian yang mudah robek. Makanya Tuhan bangun branding ya, bangun brand baru di situ. GOD mereknya ya, GOD. Tadinya kan mereknya mungkin kalau di sini zaman sekarang ada H&M ya, ini ANH gitu ya. Ternyata ANH ini kurang bagus gitu, kualitasnya kurang baik gitu kan, yang mudah hancur, gerak dikit kan daun kalau kita gerak juga jatuh terus hancur gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih suatu ide cemerlang. Nah, kalau mau pakai baju dari ini nih lebih kuat, brandnya namanya GOD ya, God maksudnya ya.
dipakaikanlah kepada manusia itu. Ya saudara, ini bukti. Sekalipun manusia berbuat dosa, mengecewakan hati Tuhan, Tuhan tetap menyertai manusia. Amin Bapak Ibu. Tuhan tetap menyertai manusia. Padahal udah dikasih perintah, dilanggar, tapi ternyata Tuhan tetap mengasihi. Ya walaupun diusir sih dari Taman Eden, tapi waktu mereka diusir dan mereka sudah mengenakan pakaian dari kulit binatang itu membuat mereka sadar pada akhirnya. Waktu mereka lagi bercocok tanam mungkin ya, dan di situ mereka lihat, iya ya, walaupun hidup gua susah, Tuhan menyertai. Ada simbol, yaitu pakaian dari kulit binatang tersebut. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita, memelihara kita sampai sekarang ini. Amin saudara. Dan saya percaya tidak berhenti berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap akan ada dari dulu, sekarang, dan sampai nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Pakaian kulit binatang ini juga seharusnya mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Saudara, gini loh, seringkali di dalam kehidupan kita kan menghadapi pergumulan hidup ya. Ada masalah-masalah yang mungkin saudara nggak pernah cerita ke orang sekeliling saudara. Beberapa orang ada yang struggle, walaupun ini nggak baik ya, tapi saya tahu beberapa orang yang struggle sendirian, nggak mau cerita kemana-mana, sehingga akhirnya dia berjuang sendiri gitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa di sini Tuhan tetap sayang sama kita karena saking berharganya kita di mata Tuhan. Daun pohon ara itu menandakan keterbatasan manusia, ketidaksempurnaan manusia. Apapun yang manusia buat itu tidak bisa menjadi sempurna. Untuk itu kita butuh penyertaan Tuhan. Pertanyaan saya adalah sederhana saudara. Sepanjang hidup kita, bagaimana Tuhan memelihara? Sekarang kalau kita sedang menghadapi suatu masalah besar, masihkah kita mengandalkan Dia? Masihkah kita memohon penyertaannya? Apakah kita selalu mengandalkan Dia? Saya jadi, kalau merenungkan hal ini, saya jadi teringat kepada anak-anak murid saya, saudara. Jadi satu kali, saya sedang berjalan di sekolah, di lorong koridor gitu. Konteks saya saat itu lagi istirahat. Anak-anak biasanya makan, main, bercanda, berantem, ya kayak gitulah kerjaannya ya. Dan saya cuma lagi berdiri, lagi jalan aja. Tiba-tiba ada segerombolan anak murid ya, 3 atau 4 anak gitu nyamperin saya. Sir, bentar dong. Oh iya ya, kenapa? Kita ini bentar lagi mau ulangan matematika. Dan susah banget, kita udah pelajarin gitu kan ya. Ya saya bilang nggak bikin contekan kan. Kita butuh doa nih mister, tolong dong doain kita. Dan di situ agak awkward ya, karena lagi di tengah keramaian mereka minta doain kayak gitu. Cuman ya udahlah, nggak ada tempat khusyuk juga, semua ruangan lagi terpakai, kondisi lagi istirahat saudara. Dan akhirnya ya udah kita gandengan tangan, udah kayak komsel ya kayak gitu. Terus kita doa dan saya doain mereka supaya mereka bisa melewati ulangan matematika. Minimal membuat mereka tenang lah, karena kan mereka udah belajar. Puji Tuhan setelahnya nggak ada yang merah sih setelah itu. Nah, hal ini sering kali terjadi saudara. Saya melihat, ya ampun, segitu percaya dia sama Tuhan, cuman dia nggak percaya sama diri dia sendiri dulu saudara. Dan akhirnya dari dulu sebenarnya saya sudah mengajar kepada anak-anak murid saya bahwa setiap kali kalian ulangan, memang guru mendoakan kalian, itu pasti. Jadi pagi-pagi kita doa bareng, rame-rame kayak gitu. Tapi saat kertas ulangan itu diberikan kepada kalian, lembar jawaban diberikan kepada kalian, belajar untuk doa sendiri, minta penyertaan Tuhan. Dan beberapa dari mereka ada yang melakukannya. Oke sir, minta dan akhirnya mereka doa. Waktu saya kasih doa, bahkan sebelum saya kasih pun juga ada yang berdoa, memohon penyertaan Tuhan. Mereka pikirannya sederhana. Mereka cuma pikir, saya ini udah belajar, tapi apa yang dihadapi susah. Untuk itu mereka memohon penyertaan Tuhan. Mereka memohon supaya Tuhan turut campur tangan dari apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang mereka sedang lakukan. Saudara, masihkah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, terutama di saat kita mengambil keputusan itu? Mari kita responi hal ini dengan baik. Tuhan
saking sayangnya sama kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit binatang untuk melindungi mereka dari kedinginan di luar Taman Eden. Tuhan kasih sesuatu yang lebih kuat dari sekedar daun pohon ara. Karena mereka harus bersusah payah mencari rejeki di luar circle-nya Tuhan. Kalau sebelumnya mereka di Taman Eden enak hidupnya, tinggal metik aja itu buah, tinggal ambil aja lah itu sayuran. Ya paling nggak mereka mengusahakan lah sedikit habis itu. Tapi setelah mereka keluar, mereka harus bersusah payah. Untuk itu Tuhan yang penuh kasih tetap menyertai mereka. Dan pakaian kulit binatang itu adalah sebuah simbol. Saya percaya Tuhan memelihara hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita tetap andalkan Dia. Andalkan Tuhan. Segala pergumulan hidup yang sedang saudara hadapi, kita bawa ke tangan Tuhan. Kita nggak akan kuat nanggung sendirian. Kita butuh pribadi yang menyempurnakan. Amin. Dan simbol yang ketiga adalah simbol keberhargaan manusia. Di ayat yang sama masih di ayat 21. Boleh kita tolong iringi instrumen. Saya bacain ya Bapak Ibu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, ini ayatnya sama, tapi highlightnya bagian akhir. Bagaimana Tuhan mengenakannya kepada mereka. Saudara, imajinasi kayak apa sih kalau kayak gitu? Kayak orang tua ya. Kayak orang tua yang sedang memakai pakaian kepada anaknya. Memakai pakaian kepada anaknya, apalagi kalau anak kecil ya, yang baru belajar, ya mungkin kayak Sien kayak gitu lah ya. Mungkin ada anak kecil yang belum bisa, lucu kan, kadang tangannya di mana, palanya di mana, kayak gitu kan ya. Akhirnya apa? Orang tuanya kan yang harus turut campur tangan. Kayak gini loh caranya. Nah, di sini Tuhan membuat pakaian itu bukan sekedar dijahit, bukan sekedar dikuliti binatang itu untuk kita, untuk manusia, tapi Tuhan sendiri yang pakaiin. Betapa berharganya manusia di mata Tuhan sampai perlu tangan Tuhan sendiri yang jahit, tangan Tuhan sendiri yang pakaiin. Segitu berharganya manusia di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat melihat di sini apa? Daun itu simbol dari tumbuh-tumbuhan. Sementara kulit binatang itu simbol dari seluruh binatang yang hidup. Bahwa manusia diciptakan derajat yang lebih tinggi dibanding makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup lain diciptakan untuk memperlengkapi ekosistem sehingga manusia itu bisa bertahan hidup. Segitu berharganya manusia di mata Tuhan, saudara. Dengan derajat yang lebih tinggi. Tentu bukan untuk sewenang-wenangnya ya. Dengan mengambil mengeksploitasi segala sesuatu ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, bukan berarti seperti itu. Tapi digunakan dengan bijaksana. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, saudara. Dan hal ini sebenarnya dipertegas sejak awal. Coba kita kembali ke dalam Kejadian 1 ayat 28. Saudara bisa sambil buka. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Saudara, manusia diberi kuasa untuk apa? Memenuhi bumi, menaklukkan itu dan berkuasa atasnya. Atas siapa? Binatang, makhluk hidup yang lain. Bahkan di ayat 29 dikatakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang berbuah bijinya, itu akan menjadi makanan. Intermezzo sedikit, saudara. Ini bukti kalau manusia itu diciptakan vegetarian, ya, yang nggak suka makan sayuran atau makan buah-buahan. Harus baca nih Kejadian 1 ayat 9 nih kayak gitu ya. Karena sejak zaman Nuh barulah manusia makan daging sih kayak gitu. Puji Tuhan sih ada yang duluan ya. Jadi kita tahu nikmatnya rasa babi itu sendiri.
Oke, kembali masuk lagi. Saudara, segitu berharganya manusia sehingga tumbuhan, buah-buahan, binatang yang lain ada untuk membuat kita bertahan hidup. Saya mau intermezzo sedikit yang lain, saudara. Jadi teringat dengan kejadian Nuh. Waktu Nuh diselamatkan oleh Tuhan, itu hanya Nuh sekeluarga ya. Total ada berapa saudara yang selamat? Ada? 8, 9 atau 8? 8 ya, 8. Saya lupa ingat. 8 saudara yang selamat. Sisanya binatang-binatang. Itu kejam loh. Tuhan lebih sayang kepada binatang daripada manusia yang mau bertobat. Ditinggalin begitu rupa sama Tuhan. Seberharga-berharga manusia kalau nggak mau tobat ya kayak gitu tuh kejadian. Kira-kira gitu saudara. Tapi tetap manusia bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan sayang banget sama Adam dan Hawa. Udah buat dosa, ngecewain hati Tuhan, diusir sama Tuhan, tetap dikasih baju, tetap dikasih baju dengan merek yang terkenal pada saat itu. Itu masa satu-satunya yang kuat kualitasnya, yang gak cuma sekali pakai langsung rusak. Nilai manusia begitu tinggi di hadapan Tuhan, tapi seringkali manusia yang merendahkan dirinya atas keterbatasannya, atas kekurangannya, atas ketidakmampuannya, dan lain sebagainya. Nah, orang Kristen saudara ya masih sering ditipu oleh iblis kayak gitu. Masalah identitas dirinya saudara ya. Katanya engkau anak raja, tapi keadaan finansialmu sama sekali jauh dari kata raja. Katanya engkau anak Allah yang maha kuasa, tapi kok kamu hidupnya gak pernah berhasil. Coba lihat di luar sana, banyak orang yang hidupnya berhasil, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Masih mau datang ke gereja. Mungkin iblis membiarkan kita bertumbuh tuh. Ayo datang nih, mungkin dari sekolah minggu, terus atau mungkin usia 20-an baru datang, 30-an baru datang ke gereja, 40, dibiarin itu. Datang ke gereja, terus kemudian iblis kasih tahu. Nah kan, bisa lihat kan bedanya orang yang hidup di dalam Tuhan, susah kan? Ngapain ke gereja? Iblis sering kali kayak gitu, memakai segala kelemahan kita, keterbatasan kita, merasuki pikiran kita. Makanya banyak orang yang jatuh dalam dosa juga di dalam gereja. Nah saudara, kita jangan mau lagi ditipu oleh iblis karena nilai kita begitu tinggi di hadapan Tuhan. Banyak juga mungkin kata-kata, memang sih engkau punya Tuhan yang maha kuasa, tapi kok kamu doa gak pernah dikabulin sama Tuhan. Kamu masih sakit sampai sekarang, kamu gak pernah sembuh, dan lain sebagainya. Banyak masalah di dalam hidupmu. Seringkali kita ditipu oleh iblis, sehingga identitas diri kita sebagai anak Tuhan yang berharga diganggu oleh iblis. Ya gak heran kerjaan iblis gitu, kalau enggak yang ada kerjaan saudara. Karena kerjaan dia yang lain dulu apa? Ganggu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus pun diganggu di kitab Matius 4. Ini beneran Matius ya. Matius 4 ayat 3 dan 6. Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis. Berapa kali saudara? 3 kali. 2 di antaranya, kalimat pertama iblis apa? Jika engkau anak Allah, ubahlah ini. Jika engkau anak Allah, lakukanlah ini. Yang dipertanyakan sama iblis apa? Engkau anak Allah, coba kerjain. Kalau kamu anak Allah, kok kamu doa gak dijawab-jawab sama Tuhan? Jangan-jangan kamu anak tirinya, bukan anak kandungnya. Kamu kok gak disayang sama Tuhan? Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, Yesus sendiri pun diuji identitas dirinya saudara. Maka dari itu kita diingatkan kembali bahwa hari ini kita ini anak Tuhan yang berharga di matanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saking berharganya kita berdosa pun Tuhan masih sayang. Saking berharganya Tuhan masih menunggu kita sebagaimana anak yang hilang. Di kitab Perjanjian Baru ada kisah tentang anak yang hilang. Bapak yang setia adalah bapak yang menunggu di saat itu. Nunggu pertobatan anaknya, nunggu anaknya datang kembali, berubah, lari kepada bapaknya. Tuhan kita Tuhan yang seperti itu, segitu berharganya kita. Kemudian dipakailah cincin, dikasihlah satu jubah, dan dibersihkan, dimandiin, dan diagung-agungkan kembali.
Begitu berharganya manusia, saudara. Untuk itu, poin yang ketiga ini, simbol keberhargaan manusia, saudara. Ya, itu menyangkut poin pertama dan kedua, penebusan dosa dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, kalau kita memang berharga di mata Tuhan, untuk itu kita perlu meresponi dengan cara yang benar. Kalau memang kita berbuat dosa, ya akui di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, maka itu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, aku akan mengampuni segala kejahatan atau dosa yang kamu perbuat. Dan yang kedua yang tadi, simbol penyertaan Tuhan. Mari kita datang memohon kepada Tuhan atas segala pergumulan hidup yang mungkin kita sedang hadapi. Kita andalkan Dia, Tuhan tetap mau kok menyertai kita. Kenapa? Dia kita berharga di matanya. Jangan pernah ragu lagi atas hal itu. Nilai kita begitu tinggi. Kalau kita tahu identitas diri kita, kita sadar betapa berharganya nilainya diri kita di mata Tuhan. Dan saya percaya dan sangat yakin bahwa Tuhan akan menyertai, mengampuni kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkaitan dengan pakaian dari kulit binatang ini, kami mendapatkan perenungan tentang apa yang telah Engkau perbuat kepada kami sebagai umat manusia yang seringkali mengecewakan Engkau. Kami sadar pakaian kulit dari binatang itu adalah sebuah simbol penebusan dosa. Bagaimana harus ada darah yang tercurah untuk menutupi dosa, bukan hanya sekedar dengan daun pohon ara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan kami juga bisa melihat kebaikan-Mu yang lain, bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua. Bagaimana Engkau menjahit kulit binatang untuk Adam dan Hawa saat itu. Sekalipun diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan tetap menyertai. Dan yang ketiga, kami merenungkan kembali tentang betapa berharganya kami di mata Engkau, dengan derajat yang lebih tinggi dari makhluk hidup yang lain. Untuk itu, ajar kami ya Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan hari ini dengan cara yang benar. Kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Engkau sampai nanti. Kami juga mau memohon penyertaan-Mu, mengandalkan Engkau lebih daripada apapun juga. Bukan mengandalkan kecerdasan, kecakapan kami sendiri, tapi kami mau 100% mengandalkan Engkau atas pergumulan hidup, masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya bahwa hikmat-Mu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada kami, manusia yang terbatas ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan di dalam hidup ini, dan kami bisa kuat hanya di dalam Engkau saja. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami semua ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili Ibu Gembala di Seluruh Jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Paulus Simeon Tejo. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya untuk menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Kepada yang bertugas, dapat dipersilakan untuk maju. Kita kalau dengan kasih Tante Widin untuk membawakan persembahan. Persembahan dibagikan kepada para pembaca pengumuman, dapat dipersilakan untuk maju.
sambil kantong kolektor dijalankan, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir bersama ibadah bersama kami di gereja ini hari ini? Tidak ada ya. Semuanya ada jemaat yang setia. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Ibu Nata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah melayani kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian kaum wanita yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini tanggal 13 Juni 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala PDT Magdalena Gianti Chandra. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tetapi juga terbuka bagi umum. Ajaklah keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team setiap hari Sabtu. Untuk hari Sabtu ini tanggal 17 Juni, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Satu minggu bersama PDP Paulus Igunata Sutejo. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum hari Minggu depan tanggal 18 Juni pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kata Elia. Mari antarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu atau Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Lilumin. Hari ini yang berulang tahun tanggal 14 Juni, saya mohon untuk hadir untuk berdiri maksudnya. Ada yang belum kenal. Nah, inilah Ibu Lilumin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Triveran Reni Yuni Astuti tanggal 14 Juni juga. Apakah hadir? Ada di atas? Tidak ada ya. Biar kita juga boleh kirim ucapan melalui WA. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Randy Sastro Tansil dan Ibu Ellen Frances Felicia Tansil pada tanggal 11 Juni. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolektor, kantong perpuluhan, transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, amplop persembahan yang disediakan dan sebagainya. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita di GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram GBI Alberta Team dan Facebook page GBI Alberta. Jangan lupa juga untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam pukul 21 yang dihimbau oleh Ibu Gembala ya minggu lalu. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan gereja dan bangsa negara kita. Jadi seperti yang diumumkan Ibu Gembala minggu lalu, setiap pukul 21, pukul 9 malam, dimanapun kita berada ya. Jadi nggak harus tutup mata, tetapi dimanapun saat itu pada pukul 9 malam, mungkin kita di mobil atau mungkin ada di rumah ya, lebih bagus ya. Nah, kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk jemaat GBI Alberta, dan untuk semua komisi-komisi gereja kebaktian ibadah tengah minggu. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Apa ada pengumuman lain, Bu? Tidak ada.
Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah yang ini. Sebagai alat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami rindu Tuhan hidup ini boleh kami pergunakan dengan sebijaksana mungkin Tuhan, menjadi alat-Mu. Dan Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan yang telah memberikan hidup ini, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kami tidak mau lalukan begitu saja Tuhan. Biar semuanya kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan kami mau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan hari ini kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah-Mu Bapa. Pujian penyembahan sudah kami naikkan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah bertahta di atas pujian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kami akan pulang tidak seperti pada waktu kami datang, tapi kami akan pulang dengan membawa kemenangan demi kemenangan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan kami yang terikat dan terlepas dari segala belenggu dosa, dan kami yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Terima kasih juga Tuhan kalau Kau sudah berikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu PDP Paulus Tuhan, yang mengingatkan kepada kami Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Yang Tuhan ingatkan bahwa kami Tuhan pakaian dari kulit binatang yang menyimbolkan bahwa penebusan dosa, betapa besar dosa yang ada di dunia ini Tuhan, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat menebusnya. Bahkan juga Tuhan, hanya dengan darah Yesus, darah anak domba, kami boleh diselamatkan. Karena firman-Mu juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami. Karena itu kami terus Tuhan akan melakukan hidup kami Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur berterima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Immanuel, Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Karena itu kami mau andalkan Engkau Tuhan di dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu, tetapi kami punya Tuhan yang mampu, yang sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sebagai manusia berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau yang tahu datang ke dunia ini Tuhan sebagai Mesias untuk menyelamatkan kami Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami yang tidak ada apa-apanya, kami yang tidak layak Tuhan layakkan, kami yang tidak benar Tuhan benarkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai diri kami Tuhan,
bahwa kami berharga di mata Tuhan, dan kami juga menghargai pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk PDP Paulus Tuhan yang telah Tuhan kirimkan tempat ini Tuhan, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan, benih firman yang ditaburkan yang tidak kembali sia-sia. Engkau berkati, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu, pewahyuan yang turun daripadamu Tuhan, untuk PDP Paulus, baik di dalam sebagai pendidik Tuhan, sebagai apapun Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dia boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati istrinya yaitu Ibu Sila Tuhan. Engkau berkati suami istri ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka dan cita-cita mereka, kami yakin dan percaya Tuhan yang berkati, Tuhan yang menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan Ibu Gembala kami yang begitu setia mengayomi kami Bapak. Kekuatan, kesehatan Tuhan, penghiburan Tuhan ada tinggal di dalam kehidupan Ibu Gembala. Biar terus Tuhan topang di dalam kehidupannya Tuhan. Dia boleh selalu Tuhan, selalu dan ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di dalam pemeliharaan perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga untuk keluarga besarnya, anak cucu mantu keluarga besarnya kami serahkan dan kasih pimpinannya. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Alberta, baik Ibu Karmelia, PDP Paulus, PDM Katalia, para pengurus BPG dan komisi-komisi seluruh jemaat GBI Alberta Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah milik-Mu, kepunyaan dan janji mata-Mu. Engkau yang akan terus menjaga, melindungi kami. Beri kami kekuatan, kesehatan yang daripadamu Tuhan, hikmat, akal budi, marifat, kebijaksanaan, kesabaran yang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Setiap masalah kami boleh tangani, kami boleh diberkati, diberikan kekuatan yang daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga para tetangga kiri kanan belakang yang selama ini bertoleransi dengan keberadaan GBI Alberta. Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Kalaupun ada yang belum mengenal Engkau, pakai kami Tuhan di tempat ini. Biarlah lewat hidup kami, lewat apapun yang kami lakukan Tuhan, bahkan gereja-Mu ini Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, dan mereka juga boleh diselamatkan sebagaimana Engkau menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kamu memberkati Indonesia, shalom buat Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan jajaran pemerintahan yang ada, para menteri yang ada, pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan, dari pusat sampai daerah Tuhan. Berkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka dengan baik, dengan jujur dan bersih. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk tahun depan di mana akan diadakan pemilu tahun 2024. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berikan presiden yang terbaik buat Indonesia di tahun-tahun yang lalu Tuhan. Kami yakin dan percaya untuk tahun ke depannya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Baik kasih kuasa mujizatnya akan Tuhan nyatakan juga. Tuhan berikan presiden yang terbaik buat Indonesia Bapak. Bapak di dalam surga, kami hanya berserah, berseru dan berharap hanya kepadamu Bapak. Kau juga tolong untuk pemilu nanti Tuhan. Tidak ada demo-demo Tuhan, anarkis apapun Tuhan, niat-niat jahat, orang-orang jahat, perbuatan jahat. Kami tolak, usir, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar pemilu boleh berjalan dengan aman, nyaman, lancar Tuhan, jujur, bersih Tuhan. Semuanya atas kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, hantar pimpin langkah kami, tibakan di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami berdoa juga Tuhan mereka yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Lumin dan Ibu Reni, Tuhan berkati dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu Tuhan. Seiring dengan bertambahnya usia, bahkan juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Tuhan berkati dengan bonus yang khusus buat mereka. Berkati juga untuk Randy dan Ellen Tuhan yang ulang tahun pernikahan, biar Tuhan semakin harmonis dan semakin langgeng.
Berkati mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mengatakan amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.